Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Baca-baca lagi ternyata pada Yusuf ini kayak mengagungkan nilai sekularitas Prancis. Jadi ya udah urusan agama gak usah dicampur adukan dengan politik atau pemerintahan. Makanya kebijakan beliau itu nggak ada yang syar'i, nggak ada unsur memihak pada agama gitu ya. Kalau menurut pada Yusuf sendiri nih, kalau misalnya Islam dicampur adukan dengan dunia pendidikan, kayak contohnya di pesantren, akan menyebabkan kebencian dan merusak citra Islam itu sendiri, cuy. Tapi happy ending sini, tahun 1991 Presiden Soeharto akhirnya mengeluarkan sebuah ketetapan hijab itu boleh jadi alternatif atau boleh dipakai oleh perempuan muslim yang pengen pergi ke sekolah. Lalu kalau hidup di zaman ini, jangan coba sekali nih buat perempuan. China Home Life will come back to Indonesia in this way. Hari pertama, cerita tetangga membangunkanmu di pagi buta. Dia tinggal di depan rumahmu dan kalian sering ngobrol melalui jendela depan. Tiba-tiba, dia meneleponmu dengan suara panik dan histeris. Dengan perasaan dongkol, kamu langsung bangkit dan berjalan menuju jendela. Niatnya sih mau ngomel-ngomel biar dia nggak gangguin kamu pagi-pagi begini. Tapi begitu membuka mulut, kamu cuma terdiam, rumah tetanggamu udah nggak kelihatan lagi dari jendela. Semuanya gelap gulita. Langit, pohon, jalanan, dan kendaraan telah tertutup kabut kelabu pekat. Malahan, jarak pandangmu cuma sampai 3 meter. Setelah masang ponsel di tongsismu, kamu malah panik karena ujung tongsismu nggak kelihatan di layar. Kemudian kamu mulai nenangin tetanggamu biar nggak panik. Saat kamu nyalain TV, semua channel berita melaporkan peristiwa kabut tebal yang telah menyelimuti bumi. Gak ada yang tahu pasti penyebab anomali ini, tapi para ilmuwan sedang mengupayakan. Kamu langsung mematikan TV-nya dan keluar rumah untuk ngecek sendiri. Setelah meninggalkan rumah, kamu langsung dikepung awan kelabu pekat. Kamu cuma bisa melihat jalanan di bawah kakimu dan mendengar keramaian kota. Langkahmu sangat pelan dan suara orang-orang di sekitarmu saling menggema seolah-olah mereka berasal dari dunia lain. Siluet mereka tiba-tiba muncul dari balik kabut, lalu menghilang. Dari sisi kiri terdengar suara klakson mobil, lalu di depanmu terlihat truk yang melaju kencang. Tapi kemudian truk itu menghilang di dalam kabut dan akhirnya berhenti. Ada juga yang lagi nangis terseduh-seduh sambil memanggil-manggil mamanya. Kakimu tiba-tiba nginjek ranting pohon yang telah tumbang tertabrak mobil. Suara sirine ambulans dan kaca pecah bersaut-sautan. Bila ingin melihat di dalam kolam Airnya sebening kaca. bila
mata tertuju pada gadis pendiam. Caranya tak sama menggoda darah hijau. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja siapkan dengan tenang, senyum dulu, senyumlah di kau, semoga dengan biasa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Mengusulkan untuk masuk rekor muri. Cuma kalau misalnya masuk rekor muri, yang mau terima piagamnya siapa? Yang suka piagam biasanya si Anies ya. Ya, satu gempa dengan kekuatan 8 triliun. Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo sekaligus politisi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu, menanggapi santai deklarasi relawan Jokowi Gibran untuk Prabowo. Adian menyebut relawan yang deklarasi di Solo Jumat malam belum terverifikasi. Adian menyebut akan mengecek satu persatu relawan Jokowi Gibran yang menyatakan dukungannya ke Prabowo. Namun PDI Perjuangan mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Rakabuming Raka dan relawan di Solo, Jawa Tengah. Oh, yang saya lihat di televisi, saya tidak ada di lapangan ya. Yang menyatakan dukungan itu kan relawan-relawan yang kita juga belum bisa identifikasi kan itu relawannya siapa, Jokowi atau Gibran atau bagaimana, karena kalau tidak salah satunya dulunya mantan caleg Golkar kok. Gitu loh. Nah ini harus kita verifikasi dulu, nanti ada waktu kita periksa seperti itu gitu loh. Wakil Koordinator Relawan poster edukasi suara anak. Kalau usah dikasih jeruk lemon atau jeruk nipis, kalau ikan seger mengeluarkan rasa menghilangkan rasa api. Kamu kalau seger itu nggak api, sayang. Kamu kalau seger itu dia itu ocean. Ternyata rahasia berhasilnya bikin rendang harus pakai bumbu rahasia ini. Simak videonya. Pertama, kita halusin dulu bumbu-bumbu ini. Kalau nggak punya blender, kalian bisa pakai kulkas. Pastikan halus kayak gini ya. Masak bumbu halus baru santan. Aduk-aduk dan tambahkan daun rempah ini. Oh iya, pastikan santannya dibuat dari kelapa tua ya. Bedanya kalau diaduk kira-kira sampai 2 jam. Nah, kenapa perusahaan kamu cuma ada Apa maksudnya KPK ini yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat kampung ini.
Pasti kalian happy ya Menteri Kominfo udah ketangkep bahkan di Tanya apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Kambing banyak dibunuh karena kambing banyak dikonsumsi manusia. Sekali melahirkan, induk kambing paling melahirkan 2 ekor anak. Anjing jarang dibunuh karena jarang dikonsumsi manusia. Sekali melahirkan bisa 7 hingga 9 ekor anak. Seharusnya populasi anjing lebih banyak dari kambing sebab anjing jarang dibunuh dan bisa melahirkan banyak anak. Tapi faktanya populasi kambing lebih melimpah ketimbang anjing. Aneh kan? Rumus ilmiahnya, air terproduksi karena kelestarian pepohonan. Di kota-kota besar, Jakarta misalkan, pepohonan sudah ludes terganti beton dan bangunan metropolitan. Jakarta berbalik arah dengan di pedesaan. Di desa, alamnya masih asri dengan pepohonan. Namun saat kemarau, di Jakarta jarang yang teriak-teriak kurang air. Selalu ada dan tersedia. Entah bagaimanapun proses produksinya. Suatu saat di musim kemarau, saya bolak-balik di hotel-hotel kota Jakarta. Tidak ada hotel kekurangan air. Namun saat saya pulang kampung, di desa saya yang begitu banyak pohon hijau, malahan semua warga sedang panik karena kekeringan. Aneh kan? Di kota-kota besar yang jarang pohon hijau dan lebih banyak bangunan, malahan tidak kurang air. Di kampung, malahan kurang air. Air itu energi alam semesta, tidak musnah ketika digunakan manusia. Makin banyak digunakan, justru air makin banyak. Entah bagaimana proses produksinya. Itulah energi alam semesta. Makin banyak dipakai, makin melimpah. Kambing makin melimpah karena banyak dikonsumsi manusia. Tidak hanya Nasdem, PDIP juga terlibat sederet kasus korupsi. Kasus PDIP pertama, yaitu mantan Mensos Juliari Batubara yang sangat tega mengambil uang upeti sebesar 32,4 miliar rupiah dari dana bantuan sosial COVID-19 yang seharusnya membantu rakyat menghadapi krisis. Kasus PDIP kedua yaitu mantan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster sebesar 52,3 miliar rupiah yang merugikan ekonomi para nelayan. Kasus PDIP ketiga, yaitu Ajay M. Priyatna mantan wali kota Cimahi yang ditangkap KPK terkait korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi sebesar 11 miliar rupiah. Kasus korupsi PDIP keempat yaitu Sri Hartini yang juga mantan Bupati Klaten yang terlibat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai korupsi sebesar 12 miliar rupiah. Kasus PDIP kelima yaitu Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus wali kota Blitar terkait korupsi proyek pembangunan sekolah di Blitar yang menerima suap 1,5 miliar rupiah dari kontraktor. Kasus PDIP ke-6 yaitu mantan Bupati Tanah Bumbu Kalsel sekaligus kader PDIP Mardani Hamami yang terjerat kasus dugaan suap. Tolong segera kamu siapkan laporan keuangan bulan ini. Sebentar. Jadi kayak gini, kelakuan abang iparku. Istri lagi hamil mas selingkuh. Sekarang aku tahu kenapa perusahaan rugi besar. Ya mulki ingsun nglarasiran kelawan muji maring pangeran kang madan soleh nikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan kepala kanca pria wanita antu mengaji syariat lokal jor winter ngongeng nulis lan maca burine bakal sangsara tambe murine bakal sangsara kek atman
Quran hadis Dewe katika teke Lambang kebutuhan nafsu anggara ing pepase kepiareng donya diri lan meri sugih. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.